Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, abang, kakak dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Samba Sekolah Alam Balikpapan bersama saya, Ina. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari ini kita memasuki hari pertama Ramadan. Dan tentu saja sebagai umat muslim kita semua berlomba-lomba untuk meraih kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Untuk itu telah datang bersama saya ada guru tataku Samba, tataku tahsin tahfiz Quran, Bu Halimah. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ina. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bu Halimah, Miss Ina pingin tanya nih. Kan sekarang alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan. Dan beken nih di kalangan umat muslim yang dari mana saja deh sepertinya. Kita semua mesti ingin menghatamkan Al-Quran. Bisa 1 hari 1 juz atau 1 hari 3 juz. Jadi dalam sebulan kita bisa hatam 3 kali atau 4 kali gitu Bu. Ingin tahu dong Bu, memangnya keutamaannya itu dalam Islam bagaimana ya Bu? So yes, baik Ina, teman-teman semua dan ayah bunda. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang keutamaan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai pembeda, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Dan dan malaikat Jibril pun gitu mengajarkan Al-Quran ke Rasulullah itu di bulan Ramadan. Nah, sehingga tidak heran ketika bulan Ramadan ini yang punya begitu banyak pahala, berlipat-lipat pahala itu, orang menjadikan amalan membaca Al-Quran itu sebagai amalan yang utama, salah satu amalan utama. Apa saja keutamaannya gitu ya? Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya itu dilipat gandakan. Di sini apa tahu? 1 huruf itu berapa kebaikan? 10. Jadi 1 huruf, jadi di hadis Rasulullah itu dikatakan apabila seseorang itu membaca huruf di Al-Quran, alif lam mim itu tidak diangkat 1 huruf ya, ternyata alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan masing-masing itu dapat dilipat gandakan 10 kali. Itu untuk di hari biasa, apalagi di bulan Ramadan. Berarti akan semakin berlipat-lipat. Apalagi ketika menghatamkan berapa huruf yang kita sehingga berarti pahalanya itu menjadi sangat banyak. Kemudian ketika menghatamkan Al-Quran, malaikat itu berdoa untuk meminta pengampunan kepada orang yang menghatamkan Al-Quran itu. Bahkan ada ulama-ulama dan para sahabat yang menghatamkannya begitu banyak gitu ya. Bahkan ketika bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu menghatamkan sampai 60 kali di 1 bulan Ramadan. Ada juga yang menghatamkannya ketika 10 hari terakhir itu dia bisa setiap hari 1 hari itu hatam Al-Quran sampai sebegitu bersemangatnya untuk menghatamkan Al-Quran. Kemudian apalagi ketika membaca Al-Quran, Allah menjadikan bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat di hari kiamat. Kita kan ketika di hari kiamat pasti ingin mendapatkan perlindungan, dan Al-Quran itu menjadi salah satu yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya, yang rajin membacanya. Makanya kenapa bulan Ramadan itu orang-orang sangat semangat sekali gitu ya untuk menghafaz, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Seperti itu begitu. Baiklah Bu Halimah, insyaallah ya. Berarti kita memang membacanya karena pahalanya sangat berlipat-lipat dan banyak sekali ya Bu Halimah. Baiklah Bu Halimah. Tapi begini Bu Halimah, banyak sekali dari kita yang tren ini tuh akhirnya jadi tren musiman gitu Bu Halimah. Ketika bulan Ramadan dia baca, tapi kalau bulan Ramadan sudah lewat, ya sudahlah, pendapatnya saja gitu. Kalau yang musiman seperti itu, kira-kira bagaimana Bu Halimah tanggapannya? Ya, memang sih karena bulan Ramadan itu bulan penuh pahala dan ibadah segala macam, pasti semangatnya itu beda. Ya beda, karena memang di sekitar kita pun juga
ikut membaca Quran, puasa, bersedekah, berinfak. Jadi semangatnya memang beda sih. Ya mungkin termasuk pasti kita akan merasakan sendiri berbeda gitu. Nah memang akan lebih baik ketika amal itu bisa continue, tidak ketika itu bisa hatam terus pas hari pertama Syawal lupa ya baca Al-Quran udah kenyang mungkin ya berkebanyakan makan over ya setelah berkunjung gitu ya jadi tidak ke masjid lagi untuk ibadah lagi sholat berjamaah kemudian tidak membaca Al-Quran. Memang sih akan lebih baik ketika bisa membaca dengan kontinu. Ibaratnya misalnya 1 bulan ya minimal satu kali menghatamkan dalam 1 bulan seperti itu. Ya otomatis pasti lebih baik yang bisa kontinu. Lebih baik amal yang kontinu daripada banyak tapi setelah itu menghilang tidak dilakukan lagi. Lebih baik apa istilahnya Bu Halimah? Istiqomah. Ya, istiqomah dalam melakukan amal. Betul. Baik, sebaiknya kita melakukannya secara istiqomah gitu. Dan pastikan itu datangnya dari hati itu ya Bu. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Lebih baik kita melakukannya karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bu. Kalau begitu kan kita sudah dapat nih Bu. Keutamaannya ternyata memang banyak. Terus kemudian ini termasuk waktu yang pas gitu Bu. Karena kan memang semangatnya beda, hype-nya beda. Kita nggak sendirian melakukannya gitu kan ya Bu. Boleh dong Bu tahu tipsnya gimana Bu biar kita bisa hatam berkali-kali bahkan saat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Baik, yang pertama kita membuat target dulu. Target di bulan ini kita mau di bulan Ramadan ini kita mau menghatamkan berapa kali. Anggap saja yang paling mudah 1 kali lah ya misalnya. Apalagi kita pengen mengajarkan ke Ananda gitu ya untuk bisa menghatamkan. Ananda mungkin punya lebih banyak waktu kan otomatis di sini kita mengajarkan supaya bisa menghatamkan. Kita target Ananda target 1 kali menghatam dalam bulan Ramadan. Itu kita buat target dulu sih. Yang kedua tipsnya adalah bisa menggunakan kalau Ananda sudah bisa membaca pasti bisa menggunakan Al-Quran yang kecil misalnya, atau kalau misalnya kita bisa pakai aplikasi di handphone supaya dengan Al-Quran kecil mudahnya mungkin bisa dimasukkan di kantong atau jadi gampang lah dibawa ketika mungkin lagi duduk lagi nunggu bisa langsung, atau mungkin kalau di HP kita info aplikasinya kita bisa lanjutin baca tadi sampai mana jadi nggak harus nyari Qurannya ada di mana seperti itu. Kemudian kita bisa bagi-bagi nih di sini. Misalnya untuk menghatamkan 1 kali berarti dalam 30 hari berarti 1 hari 1 juz dong. Betul. 1 juz itu kan 10 lembar. Ya berarti mungkin bisa dibagi-bagi. Setelah sholat atau ketika sholat dibagi 5 sholat. Berarti 1 kali sholat kita baca 2 lembar. Nah, ada triknya juga nih di sini. Kalau memang kita sholat di masjid bisa kita baca ketika antara azan dan iqamah sambil nunggu tuh. Paling 2 lembar itu hanya beberapa menit kan di sini mungkin sekitar 5 menit. Nah sudah selesai itu. Apalagi setelah sholat masih karena nggak ada acara makan siang nggak ada apa kan masih punya banyak waktu. Nah itu bisa lagi ditambah sehingga akan mempercepat 1 hari itu bisa selesai 1 juz ya. Kemudian tips yang lain bisa juga ini untuk ibu-ibu atau para akhwat yang sudah haid. Nah jangan lupa tuh kan bisa dihitung tuh haidnya berapa hari. Nah misalnya haidnya segini berarti ya sebagai tabungan dong di hari sebelumnya. Nah ketika jadi jangan dihitung 30 hari berarti mungkin hanya sekitar 23 hari. Nah berarti bisa dibagi lagi supaya 1 harinya itu nggak cuma 1 juz, mungkin 1,5 juz, jadi punya tabungan sehingga di akhir tetap selesai targetannya untuk menghatamkan 1 kali hatam. Apalagi ya tipsnya buat Ananda bisa nih kita kasih rewards ya, misalnya kalau 1 kali hatam masih dikasih sesuatu apa gitu. Anak-anak tuh senang banget kan sama rewards, apalagi nanti kalau besok sudah mau lebaran kan suka banyak sesuatu. Berarti kita yang ayah bunda harus siapin reward. Iya benar Miss Tina. Kalau mau Ramadan itu harus siapkan yaitu reward.
Jadi harus menyiapkan Atau nanti mau buka pakai apa? iya bisa. Misalnya hari ini kalau selesai satu juz mau buka pakai apa? Nanti atau di akhir Ramadannya baru dikasih sesuatu pengen diberikan apa? Nah itu reward itu sangat efektif lah untuk membuat anak semangat gitu. Sebagai orang dewasa juga kita semangat kan kalau ada reward. Apalagi anak-anak yang mungkin melihat harus rewardnya itu nyata kelihatan. Ya aja seperti itu. Jadi reward itu sangat penting. Nah kemudian dilepas dari ada target dan itu kita jangan lupa kalau kita tetap membaca harus dengan hasil. Jangan karena kejar target. Pokoknya harus ini, jadi bacanya itu asal-asalan gitu ya. Tetap aja bacanya harus sesuai dengan tajwidnya gitu, perlahan-lahan seperti itu. Jadi walaupun ada target tetap harus sesuai kaidah. Seperti itu sesuai dengan tajwidnya. Ya kira-kira itu sih Miss tipsnya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Itu sangat bermanfaat sekali, insya Allah ya, Bu Halimah. Ini juga kayaknya ingin mengaplikasikan tips dari Bu Halimah. Baiklah, terima kasih banyak Bu Halimah Sama-sama. untuk tips-tipsnya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya, ayah bunda. Baik, ayah bunda bang kakak sekalian, Sekolah Alam Balikpapan sudah membukaan pendaftaran siswa baru. Bisa hubungi kami di 081158123112 atau follow Instagram kami Salam BPN dan YouTube kami Sekolah Alam Balikpapan. Baik ayah bunda abang kakak, terima kasih sudah menyaksikan podcast di episode kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang suci ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.